Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Saputra dan teman saya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bank syariah. Nama saya Mutiara Hikmatus Sekia. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang bank syariah. Pertama, saya menjelaskan tentang pengertian bank syariah. Apa sih bank syariah itu? Jadi, bank syariah itu sendiri merupakan sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Dan menurut UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gohor, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Jadi di dalam agama Islam sendiri dilarang untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga atau riba. Di dalam UU Perbankan Syariah juga, di dalam UU Perbankan Syariah kita bisa tahu bahwa bank syariah itu menjalankan fungsi sosial seperti lembaga baitul mal, menerima dana dari lembaga baitul mal itu dengan bank syariah ini menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan dana sosial. Lalu bank syariah ini menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Di dalam bank syariah ini dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya, dan bank syariah ini juga memiliki keuntungan yang keuntungannya ini berasal dari pendapatan bagi hasil. Bagi hasilnya ini bagi hasil usaha dan biaya dan administrasi dari pinjaman. Lalu selanjutnya itu penghimpunan. Bisa kita ketahui ya, bank itu kan menghimpun dan menyalurkan dana nasabah, dan bank syariah ini juga melakukan penghimpunan. Penghimpunan yang dilakukan itu menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro tabungan dengan akad wadiah, dan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito tabungan dengan akad mudharabah. Saya akan jelaskan satu-satu. Untuk prinsip wadiah ini diterapkan pada produk rekening giro, dan wadiah sendiri ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang wadiah sendiri ini, dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak yang lain yang harus dijaga oleh pihak penerima titipan. Dan di dalam prinsip ini itu juga pemilik barang atau pihak penitip ini akan mendapatkan keuntungan atau bonus dari pihak bank atau penerima titipan, dan pihak bank tidak akan menanggung kerusakan jika ada kerusakan yang terjadi. Untuk akad wadiah ini ada dua jenis, yaitu wadiah al-amanah dan wadiah al-amanah. Untuk yang sesuai dengan giro itu masuk dengan wadiah al-amanah. Di wadiah al-amanah ini barang yang dititipkan oleh penitip ini bisa dimanfaatkan dan digunakan dengan baik oleh penerima titipan atau pihak bank. Selanjutnya adalah prinsip mudharabah atau akad mudharabah. Untuk prinsip mudharabah ini sangat cocok untuk deposito. Nanti di mudharabah ini terdapat produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Seperti yang kita ketahui ya, untuk investasi syariah Islam ini prinsip yang dilakukan itu harus adil, tanpa paksaan. Melakukan transaksi itu tidak menyalahi aturan seperti manipulasi dan spekulasi, sehingga prinsip yang paling cocok ini adalah prinsip mudharabah. Dan di dalam prinsip mudharabah ini ada suatu kerjasama antara dua pihak, yaitu
pihak penyedia modal atau sahibul mal dan pihak pengelola atau mudarib. Untuk pihak penyedia modal sendiri itu merupakan investor, sedangkan pihak pengelola usaha ini merupakan pihak bank syariah itu sendiri. Nanti pihak investor ini akan memberikan modal pada pengelola usaha dengan melakukan perjanjian di awal untuk melakukan pembagian keuntungan atau bagi hasil. Jadi untuk akad mudharabah ini tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan karena melakukan pembagian keuntungan atau bagi hasil. Pendekatan bagi hasil. Di dalam prinsip ini juga pihak bank sebagai pengelola usaha ini harus bertanggung jawab bila ada atau terjadi kerugian karena suatu kelalaian, dan untuk pihak wakil investornya ini harus mengelola modal secara profesional. Untuk selanjutnya adalah pembiayaan, akan dilanjutkan oleh teman saya Salim. Sekian dari saya. Di sini saya akan menerangkan tentang pembiayaan. Yang pertama, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan sewa beli dalam bentuk ijarah mutahiyah bitahmlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, menyalurkan pembiayaan jual beli berdasarkan akad murabah, akad salam, akad istighfar, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, melakukan pengambilan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terus yang selanjutnya ada jasa-jasa lain bank syariah, yaitu yang pertama, melakukan usaha kartu debit dan kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kedua, pembeli, penjual, atau penjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain seperti akad ijarat, musyarakat, mudharabah, murabat, kafalah, atau hawalah. Dan yang ketiga, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Dan yang keempat, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kelima, dilakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah. Dan yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ketujuh, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah juga. Dan yang kedelapan, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah. Dan yang kesembilan, memberikan fasilitas teller of credit atau bank garansi berdasar prinsip syariah. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang
perbankan, dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, yang saya ketahui di dalam jasa-jasa lain bank syariah itu harus meliputi atau menaati prinsip syariah yang ada di jasa-jasa bank syariah. Itu pun juga nggak terlalu diprioritaskan. Karena apa? Karena di sini memang prinsipnya itu syariah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.